Ia beredar video di TikTok di mana berjudul bikin Mega sama Hasto kepanasan ya. Mantap Bambang Pacul daripada ikut partai sarang koruptor ya, yang dimaksud ini. Dan dimaksud juga Bambang Pacul bergabung dengan Habibur Rahman yang dari Partai Gerindra. Dan cobalah kita dengarkan pernyataan daripada Bambang Pacul ini. Korea bersatu. Korea meledak kalau. Itulah pernyataan Bambang Pacul bersama Habibur Rahman di siang lain, di mana dia mengatakan Korea dan hal ini dimaksudkan oleh netizen, dianggap Hasto Kristianto maksudnya dianggap kalau Bambang Pacul keluar dari PDIP dan bergabung kepada Gerindra. Ya, di video juga ada dikatakan Bambang Pacul mulai gelisah dan siap-siap henggang dari PDIP. Dan memang kelihatannya dari pendapat daripada Bambang lebih membela Pak Joko Widodo, seperti jangan melawan orang baik. Yang dimaksud adalah Pak Joko Widodo. Dan coba kita dengarkan pernyataan daripada Bambang. Mas Gibran, kami minta maaf kalau itu membuat kau agak terluka hatimu. Enggak, itu kita kekeliruan, human error biasa. Mas Gibran kok nggak diundang Pak Pacul? Saya kaget. Loh, itu sekretariat itu. Saya bilang, oleh karena itu begitu 15 malam itu acara selesai, sekretaris yang ketua DPRD Jawa Tengah dan wakil sekretaris Intan Kosusilo saya bawa, saya atur partai. Udah malam, mari kita dilis apa yang salah. Nanti kita dikira beda-beda ke. Malam itu kita list di mana kesalahannya, kita panggil. Kalau enggak ya kita jemput sekretariat yang nangani ini, baru ketahuan. Ternyata bahwa memang undangannya nggak terkirim. Jadi itu kesalahan kami. DPD keliru. Tentu orang keliru. Oh, namanya orang keliru minta maaf. Bapak Pacul minta maaf ke pasti nanti akan ada permintaan maaf resmi. Ini murni human error. Kalau aku mau cerita detailnya, memang bisa masuk akal. Cuma itu nggak saya detailkan di sini. Ini human error aja. Karena ini human error, ya kita nanti akan minta maaf secara resmi. Sekaligus akan undangan baru. Supaya benar-benar hand to hand, supaya tidak ada kesalahan undang dan kita beri tempat khusus. Agar supaya para milenial dan tidak kuciwa. Nah, undangan harus hand to hand. Aku nggak mau. Itulah pernyataan ketika ditanya oleh wartawan mengenai ini, di mana Gibran ternyata dibeda-bedakan oleh PDIP dan Bambang Pacul meminta maaf karena si Gibran tidak mendapatkan undangan, padahal ketua DPD-nya Jawa Tengah adalah Pak Bambang Pacul. Salah adalah kesekretariatannya, begitu katanya. Benarkah Bambang Pacul viral dan keluar dari PDIP? Coba kita dengarkan analisanya begitu ya. Bener nggak Bambang Pacul keluar dari PDIP? Faktanya ternyata begini nih. Jadi belakangan ini beredar kabar di sosial media bahwa Bambang Pacul keluar dari PDIP. Kabar ini berhembus pasca Partai Banteng itu mengumumkan secara resmi pemecah Bobi sama Gibran beserta 24 kader lainnya. Kabar pengunduran diri Komandan Pacul ini dikaitin sama tindak tanduknya selama ini yang nggak pernah nyerang Pak Jokowi. Bahkan di beberapa podcast dia bilang jangan berani-berani melawan Jokowi karena kata dia faktanya masih dicintai rakyat. Nah, tapi kabar pengunduran diri politisi bernama Asli Bambang Wuryanto ini ternyata kabar yang menyesatkan karena Bambang Pacul masih sah sebagai kader PDIP. Justru faktanya Bambang Pacul malah ikut hadir waktu pengumuman pemecatan Jokowi. Selain itu, nama Bambang Pacul juga masih tercatat sebagai ketua PDIP Jawa Tengah. Jadi kabar itu cuma bikinan orang yang enggak bertanggung jawab. Dia mungkin hanya ngelihat Komandan Pacul yang enggak pernah nyerang Jokowi, tapi lupa bahwa di satu sisi dia juga masih sangat Bu Mega. Jadi kalau ada perbedaan pandangan dalam satu partai ya wajar-wajar aja. Misalnya Pak Bambang Puan Maharani mungkin termasuk yang masih memandang baik Pak Jokowi. Sementara kader lain, kayak kawannya justru kelihatan benci banget sama beliau. Tapi meski begitu, ya mereka satu payung bernama PDIP. Meskipun ya omongan Bambang Pacul soal jangan ngelawan Pak Jokowi itu emang terbukti. Dia sebagai ketua PDIP Jawa Tengah dibikin pusing karena Partai Banteng ambruk di kandang sendiri, baik waktu Pilpres kemarin maupun di ini. Jadi itu juga mungkin alasan lain pembuat berita hoax soal mundurnya Bambang Pacul.
Jadi mengenai pengunduran Bambang Pacul setelah pemecatan Pak Jokowi itu tidak benar ya, dan diakui sendiri bahwa beritanya tadi bahwa Pak Bambang Pacul tidak pernah mengundurkan diri dari PDIP. Atas kekalahan Ganjar Pranowo dan juga demikian di Jawa Tengah, kekalahan daripada Andika Perkasa, Megawati Soekarno Putri, Bambang Pacul, dan inilah kita dengarkan berita kemarahan viral di media sosial. PDIP kalah di kandang sendiri, Bambang Pacul dijadikan kambing hitam. Kabarnya bahi oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati akibat dari kekalahan PDIP di Pilkada Jawa Tengah. Apabila Bambang Pacul beliau siap menerimanya. Penyebab kekalahan PDIP itu karena Hasto, bukan Bambang Pacul. Komentar dari warganet. Itulah pernyataan ataupun kabar di mana Bambang Pacul dipecat. Katanya Bambang Pacul siap ya. Siap Bu Bambang Pacul. Apabila memang sudah tidak digunakan ya di PDIP ya. Dan inilah pernyataan Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Udah begitu aja Pak. Itulah pernyataan Bambang Pacul yang begitu siap apabila memang tidak dipergunakan, tidak bermanfaat di PDIP. Pacul siap dipecat oleh Megawati atau Ketua Umum. Sungguh luar biasa Pak Bambang Pacul. Bambang Pacul adalah merupakan politisi yang sangat senior di mana dia memang orang-orang yang berjuang bersama Ibu Megawati di saat awal-awal perjuangannya pada saat pasca Kuda Tuli dan lahirlah PDIP. Bambang Pacul siap dan orangnya tidak sombong. Bila dipecat ataupun tidak jadi DPR maka siap ngarit. Kita dengarkan pernyataan Bambang Pacul. Tapi nanti kalau sudah dicopot P-nya, DPR-nya hilang, kemudian pulang lagi kembali ngarit. Udah nggak ada artinya. Ya mohon maaf Pak, saya ada pengawal Pak. Tuh di pojok itu pengawal tuh. Saya ini termasuk kelompok VVIP. Itulah Bambang Pacul yang begitu belak-belakan memang disukai oleh warga masyarakat dengan podcast-podcastnya yang menggelitik dikarenakan memang pengalaman pribadi yang disampaikan oleh Bambang Pacul. Kata Bambang Pacul, ya sombong boleh-boleh saja atau perlu dikarenakan ya minta-minta Korea itu harus sombong dikarenakan ya sudah tidak punya duit, wajah pas-pasan, maka yang paling muncul atau menonjol adalah begitu kata Bambang Pacul. Nanti dibilangnya sombong Pak. Ya harus sombong. Sudah wajahnya nggak ganteng, duitnya pas-pasan, nggak sombong gimana? Dulu begitu saya. Kok kamu sombong sekali Pacul? Lah, wajah nggak ganteng, duit pas-pasan, otak juga nggak terlalu cerdas, harus sombong. Oke? Terlihat seolah-olah semua bisa kita atasi. Namanya itu self confident. Percaya diri dan sombong itu dekat. Itu dekat. Yang suka sama saya mengatakan anak ini terlalu percaya diri, kan gitu. Yang gak suka sombong loh. Memang kau kasih aku apa? Bilangin aku sombong, urusan kau lah itu. Cetak? Oh, harus begitu. Siap gak? Itulah Bambang Pacul yang sekarang menjadi panutan oleh para pemuda-pemuda, orang-orang muda yang terjun ke dalam politik, di mana mental-mental Korea, mental-mental nekat lah yang bisa menjadi melenting, kata Bambang Pacul ya. Sebagai kader PDIP, tentu Bambang Pacul lebih menurut kepada Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri karena dia adalah lain apabila Bambang Pacul adalah seorang menteri. Itulah pernyataan Bambang Pacul ketika oleh Deddy Corbuzier, dan coba kita dengarkan Bang. Walaupun sudah jadi presiden harus nurut Pak. Sama siapa? Tuh, tadi katanya. Oh tetap nurut Ketua Umum. Oh, nurut. Ketua Umum, kecuali aku menteri, beda lagi. Kalau aku menteri, bicaranya kan Pak Presiden. Oh, kalau sudah jadi presiden, orang jadi presiden harus nurut Ketua Umum juga.
Loh, tergantung kalau itu. Loh, Korea kok- kan jarang, Pak. Korea itu kalau udah di atas susah, Pak. Ini Koreanya satu apa dua-duanya Korea, Pak? Dua-duanya Korea. Dua-duanya Korea. Itu sikap mental. Sikap mental. Korea itu Nggak negatif ya? mentalitas. Nggak negatif ya? Nggak Enggak. negatif. Korea itu mentalitas. Heeh. Tuh, kualitas nomor 2 mentalitas dulu. Mentalitas dulu. Kekoreaan seseorang itu ukurannya di Wah, mentalitas. ini orang-orang kayak gini nih saya suka. Kadar nih. mentalitasnya Keren kayak nih. apa? Ini yang membuktikan bahwa dulu gue belajar budi pekerti itu nggak ada gunanya. Loh, budi pekerti itu nanti kaitannya dengan moral. Oh, moral tuh beda lagi. Beda. Oh, mentalitas Moral. sama moral tuh beda lagi. Lain. Moralitas itu adalah ada tata nilai, ada etika di dalamnya. Nah, berarti Korea-Korea ini punya mentalitas kuat, punya moral kuat nggak? Bisa. Bisa? Bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Oh. Cuman jarang. Kalau Korea-Korea di DPR itu, Pak, lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua umum. Clear itu. Yang berani lawan ketua umum.